Selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Ya, kita kembali lagi masuk nih ke segmen nyetir opini nih. Dimana segmen ini yaitu segmen spesial di channel ini nih. Dimana kita akan beradu opini mengenai topik-topik hangat yang terjadi di F1. Yuk, kita masuk ke pembahasannya. Oke, topik nyetir opini kita kali ini adalah apakah keputusan Ferrari merekrut Lewis Hamilton adalah keputusan yang tepat? Oke, dari John dulu gimana John? Kalau saya red flag ya, yang berarti tidak setuju ya. Maaf. Akbar gimana Akbar? Sama sih kalau dari gue juga sama. Gue timnya tidak setuju. Red flag. Sejujurnya, gue awalnya green flag, cuman kayaknya red flag nih. Waduh, Gimana Wi? ya udah, gue di sini sendirian doang yang setuju green flag. Oke. Oke, berarti kita masuk ke opininya John. Gimana John yang red flag? Itu sebenarnya red flag-nya tuh dari segi balapannya ya. Kalau dari segi balapannya, Ferrari bagusnya sebenarnya ngambil Rocky yang lagi ini gitu, yang lagi rising star gitu harusnya. Karena Hamilton kan kita udah tahu ya, usianya juga udah tidak lagi muda gitu. Jadi, dan dilihat juga dari performa 2024, cukup kurang memuaskan gitu ya, masih di bawah George Russell gitu kan, di WDC kontendernya ya gitu. Dan sekarang juga nggak jauh beda dari hasil tahun kemarin gitu, posisi WDC-nya gitu. Jadi kalau untuk segi balapan menurut saya nggak setuju gitu kalau soal Hamilton pindah ke Ferrari. Tapi dari segi komersial itu win-win lah menurut gue gitu ya. Dari fansnya Hamilton gabung sama tifosi gitu kan, itu ya lumayan lah buat entertain mah gitu. Untuk entertain ya oke, tapi untuk dari segi balapan bisa dilihat dari tahun sekarang dan tahun ke belakang juga tetap di situ aja gitu Hamilton gitu. Oke, berarti dari kesimpulan dari John, kita ngelihat balapannya mungkin agak kurang Lewis Hamilton ya, tapi dari sisi marketing dan juga sisi Ferrari ke salesnya lumayan oke lah ya. Kita berangkat ke opininya Akbar berarti, gimana Bar? Dari gue juga sih sebenarnya gue nggak setuju ya Hamilton pindah ke Ferrari ini. Soalnya lihat dari Ferrari sekarang ya Hamilton belum masuk podium bro dari awal musim. Sementara pas dulu di apa Mercedes dia kan podium kan dapat podium di Silverstone kalau nggak salah ya. Gue lupa deh. Menang malah. Iya menang kan satu kan. Nah, gue nggak setuju itu sih. Sama juga di Ferrari menurut gue sama Carlos Sainz sih lebih baik sih. Karena di Ferrari sama Carlos Sainz kan masih inilah masih oke lah menurut gue lah bisa menyaingi tim-tim yang lain dibanding dengan Lewis Hamilton ini gitu sih kalau menurut gue. Oke. Berarti kesimpulan dari Akbar tadi, Lewis Hamilton lebih baik di Mercedes T, soalnya di Mercedes hasilnya lebih bagus. Sempat menang juga tahun kemarin kan. Dan juga di Ferrari, Carlos Sainz lebih baik dari Hamilton. Itu untuk alasan Ferrari ya, untuk segmen Ferrari ya. Oke, dari gua sebenarnya entah kenapa ya keputusan Ferrari ngerekrut Hamilton ini bertampak pada tiga pihak sekaligus ini. Ke pihak Lewisnya rugi, ke pihak Ferrari yang juga rugi, ke pihak Carlos juga rugi masalahnya. Nggak ada yang sama sekali nggak ada yang diuntungkan. Cuma Mercedes diuntungkan ya, ngerekrut Kimi Antonelli malah jadi gacor mobilnya. Tapi ya gimana ya? Gue ngelihat duo Charles sama Carlos tuh benar-benar dua driver yang saling menutupi gitu loh. Misalkan di track yang ini Charles jelek, ada Carlos yang bisa nutupin yang lebih baik gitu. Sementara di track yang lain ada Carlos jelek tapi ada Sainz yang bisa menutupi. Jadi seimbang lah gitu. Tapi ya gimana lagi ya? Lewis Hamilton juga baru 1 tahun di sini. Jadi kita belum bisa memastikan apa yang terjadi ke depannya gitu. Mungkin tahun depan bakalan jadi penentuannya. Berangkat dari Hasbi berarti sekarang. Gimana bi opininya? Gue di sini sendirian doang nih yang setuju Hamilton ke Ferrari nih. Kalau opini gue ya, pertama mungkin dari musim terakhir si Hamilton di Mercedes, lu sadar gak sih si Hamilton tuh pernah ada datang di podcast siapa, dia tuh bilang kayak akhir ini dia tuh di Mercedes omongan dia tentang kritik terhadap tim udah jarang didengarkan gitu. Itu poin pertama. Kemudian selain itu juga dia tuh kayak sisa kontrak 1 tahun lagi di Mercedes dan juga
Ferrari kebetulan dia kan sebuah tim yang kuat di branding gitu ya. Dan Hamilton juga dia ada salah satu driver yang kuat di personal brandingnya, kemungkinan dua karakteristik ini cocok jadi secara branding antara tim dan driver ini cocok gitu buat Hamilton masuk ke Ferrari. Kemudian juga tambahan dari yang tadi John udah sebutkan, yang setuju gitu tentang masalah komersial. Emang itu keputusan Ferrari untuk merekrut Hamilton itu emang pas gitu, karena meskipun kita tahu juga gaji Hamilton di Ferrari itu 60 juta euro per tahun, tapi saat pertama hari dia ada rumor bahwa dia udah masuk ke Ferrari itu otomatis saham itu naik secara 10% sahamnya naik, dan juga buat penjualan merchandise-nya dia naik 4 kali lipat. Dan saat hari itu juga Ferrari itu udah dapat untung 80 juta euro dari rekrutan Hamilton. Jadi secara komersial dan pemasukan Ferrari untung. Dan selain itu juga, meskipun kita juga lihat itu kondisi sekarang si Hamilton kurang perform di Ferrari, tapi itu juga belum bisa kita buat tarik kesimpulan, karena di karir sebelumnya Hamilton saat masih di karting atau masih di GP bawahnya gitu, dia tuh emang musim pertama tuh jarang juara langsung gitu, kadang kelima atau keberapa keenam gitu paling mentok jalan itu. Nah sekarang di Ferrari kayaknya kemungkinannya juga gitu bisa aja terulang atau enggak juga gitu. Tapi ya mungkin sekarang musimnya diadaptasi, tapi nanti kita lihat musim selanjutnya di musim 2027 buat dia pembuktian. Kalau sampai musim 2027 dia gak perform, mungkin ya emang dia emang harus layaknya untuk gitulah. Jadi ya untuk sampai saat ini masih setuju gue untuk Hamilton ke Ferrari itu. Oke, berarti kesimpulan dari Hasbi hampir sama kayak John ya tadi ya. Dari sisi marketing oke gitu. Terus juga ini momen pembuktiannya belum gitu. Soalnya baru 1 tahun masih ada momen adaptasi gitu. Ya oke. Berarti kita masuk ke saling tanya jawab nih. Gue ada pertanyaan nih buat yang Green Flag ya. Apa tidak lebih baik jika Ferrari merekrut rookie-rookie yang cukup menjanjikan, contohnya seperti Oliver Bauerman, dibanding harus merekrut driver yang sebagaimana kita tahu sudah cukup lama gitu di tim Mercedes gitu. Jadi kan dia tentu harus beradaptasi dulu gitu dengan budaya atau dengan mobilnya juga kan. Sedangkan Oliver Bauerman kan dia dari Akademi Ferrari ya kalau nggak salah kan. Ya. Dia nggak akan begitu sulit lah buat beradaptasi gitu. Dan dia juga sudah sudah membuktikan lah di race-nya dengan Ferrari dan cukup menjanjikan bagi seorang rookie gitu. Jadi bagaimana menurut Abang Green Flag gitu buat Hasbi? John, yang pasti mah jelas tidak lebih baik untuk Ferrari buat ngerekrut Berman jadi second driver. Karena kalau berharap kepada second driver untuk orbit di Ferrari, misalnya kita lihat contoh dari abang-abang ini gitu, si Leclerc juga sama-sama dulunya kan rookie dari Akademi Ferrari yang berpotensial, tapi kita lihat sampai sekarang si Leclerc belum dapat hasil apapun, masih tetap cuman sebagai penantang 3 besar doang. Apakah itu dapat dari Ferrari dapat untung dari pengorbitan dari Leclerc kan tentu dikit itu keuntungannya. Sedangkan kalau Ferrari ngerekrut Hamilton kan meskipun belum ada jaminan dia bisa tampil baik atau buruk, tapi kan udah dapat untung di awal. Seperti yang tadi gue bilang, masalah komersial. Jadi ya bagi gue tetap tidak lebih baik untuk merekrut akademi yang keduanya gitu, karena akademi pertama juga yang abang-abangnya belum dapat apapun, jadi ya nggak lebih baik itu. Oke. Gue ada sedikit tambahan ya, di mana culture dari Ferrari itu selalu merekrut driver-driver yang emang portofolionya bagus gitu. Kayak misalkan Alonso, Sebastian Vettel, Michael Schumacher gitu. Jadi agak aneh sebenarnya Ferrari ngerekrut driver yang dari akademi langsung tuh. Leclerc tuh benar-benar anomali lah di istilahnya tuh. Emang anak emas banget tuh. Dia tuh ya agak spesial lah kayaknya buat Ferrari tuh. Makanya dan hasilnya juga belum bagus kan Leclerc kan. Dan awalnya gua kira kedatangan Hamilton di sini itu buat ngasih apa ya? eh pandangan baru lah terhadap mobilnya Ferrari, terhadap ya mungkin ada sedikit perkembangan yang bisa dibawa dari Mercedes ke Ferrari gitu buat dari Lewis Hamilton gitu. Dan menurut gue Leclerc juga emang masih butuh tutor ya anjir. Dia meskipun umurnya udah lumayan matang, cuman ya kita melihat ada kesalahan-kesalahan yang nggak terlalu penting lah di Leclerc tuh aja. Jadi menurut gue ya keputusan Ferrari awalnya merekrut Lewis Hamilton udah oke sih, cuman kan katanya Ferrari juga tidak mendengarkan apa kata Lewis Hamilton ya. Jadi itu agak disayangkan juga. Jadi ya gitulah menurut gua ya.
Kalau dari gue sih keputusan dari Ferrari ini ya menurut Hamilton itu emang dari sisi komersil emang oke ya, tapi untuk dari sisi untuk perebutan gelar juara kayak kurang deh karena Hamilton ini gue lihat masa peaknya tuh udah beres gitu ya. Soalnya di kemarin aja di Mercedes dia hanya beberapa kali ini kan podium. Sementara kalau apalagi sekarang nih dia belum podium-podium jadi ya mending mempertahankan Carlos lah Ferrari dibanding untuk merekrut Hamilton kalau menurut gue ya. Mm-mm. Oke, boleh. Ya, tadi gue juga Oke, Karena setuju. gue ada sedikit tambahan sih. Sok gimana John? Boleh Kak, pertanyaan ini sedikit, tapi ini agak melenceng sedikit ya. Cuman jika Ferrari merekrut driver baru, menurut kalian kira-kira siapa yang akan diganti gitu? Yuk. oke, menanggapi pertanyaan John yang gimana siapa driver yang harus diganti antara Hamilton dan Leclerc buat kedepannya. Kalau menurut dari gue sendiri, gue kayaknya lebih baik dua-duanya diganti deh. Karena mereka berdua udah jadi korban kezaliman itu dinasti Ferrari. Jadi meskipun misalnya mereka berdua tetap bertahan atau salah satunya bertahan, tetap bakal membawa legasi atau suasana buruk nanti ke driver barunya. Jadi lebih baik dua-duanya ganti aja sekalian. Entah mau dari si Berman sama Piastri atau siapa lah. Yang penting dua-duanya cabut aja lah biar dapat fresh air lagi. Gitu. Anjir, Tapi plot kalau twist ya ini ya jawaban Hasbi. Saya tidak menyangka anjir. kalau Piastri ke Ferrari lu setuju gak Bi? Setuju bar gue. Kan dia udah bawa amunisi dendam gitu. Dendam jadi dengan amunisi Iya. dendamnya itu mungkin bisa jadi sebagai pemicu lah buat dia berprestasi di Ferrari. Dan PSG kan udah bawa modal anak manut pada bos jadi ya udah combo yang bagus itu. Yang satu manut dan punya skill balas dendam jadi oke kalau PSG sampai masuk Ferrari. Kayaknya enggak deh biajar. Salah satu driver Ferrari seenggaknya harus yang keras anjir kayak Michael Schumacher dulu harus yang nentang Ferrari gitu. Kalau misalkan manut-manut doang yang nanti disetir lagi sama Ferrari-nya anjir sama John Elkann gitu anjir. Jadi menurut gua Eh, harus Iya, ada tuh. bener. tapi Iya sih menurut gue kayak gitu sih. Soalnya itu dilihat dari Ferrari ini kayaknya nggak butuh pembalap yang jago sih. Maksudnya Leclerc tuh udah jago banget gitu. Cuman mobilnya doang sih yang busuk gitu. ya itu kan sekarang Hamilton udah kelihatan keras tapi efeknya malah gitu malah gak disukai sama board sama orang-orang dalam Ferrari-nya. Ya itu. Jadi ya emang Harus ada yang ngedukung nggak juga tahu menurut gua. gue sih. Dari segi Hamilton juga harus ada yang ngedukung entah itu Fred Vasseur yang ngedukung atau siapapun itu lah petinggi Ferrari yang punya power kekuasaan di Ferrari gitu harus ada yang nge-backup Lewis Hamilton biar bisa apa ya bisa digebrak lah anjir itu kulturnya udah busuk soal kulturnya dari segi manajemen ya anjir. Oh iya kak, benar gue juga pernah baca sejarahnya Ferrari. Kayaknya budaya Ferrari itu sebenarnya udah dari lama. Cuma dulu waktu era-era keemasannya kayak Niki Lauda sama Schumacher tuh emang benar tadi kata Eka ada orang kayak dari CEO-nya lah yang buat jadi penerjemah antara driver sampai ke atasannya tah. Di Ferrari sekarang tuh nggak ada sosok itu tuh Iya ya. yang bisa menerjemahkan apa yang diinginkan ke driver disampaikan yang baik kepada atasannya. Nah sosok itu tuh nggak ada, tapi kalau sampai sosok itu ada, itu Ferrari bisa jadi bahaya lagi tuh. Iya. Jadi ya, Soalnya kalau misalkan dari manufaktur ada kan punya wind tunnel yang lumayan bagus gitu aja. Dia bikin mesin bisa uang banyak gitu. Tinggal butuh sosoknya doang. Sosok Fred Vasseur tuh menurut gua terlalu lembek lah anjir. Gak bisa ngedorong Ferrari, dia tuh terlalu kayaknya takut di kontraknya diputus atau gimana. Soalnya kan kontraknya jangka pendek ya, Fred Vasseur ya. Takutnya nggak perpanjang lagi atau gimana gitu. Leclerc, ya gua nggak ngeliat Leclerc bakalan ada di posisi itu gitu anjir. Hamilton ini yang bisa tuh sebenarnya anjir. Hamilton yang bisa ngebrak tapi harus backup ada backupannya di situ anjir. ntar kak bakal ada orang baru yang bisa nge-backup yaitu si Horner kak. Cuma berandai-andai ya ini mah berandai-andai. Kalau sampai Horner jadi ke Ferrari, kan Horner udah terbukti dia bisa nge-backup driver. Nah, mungkin ada Iya. modal dari situ. Kalau sampai Horner kejadian ganti Fred Vasseur, Ya, gua setuju tapi bukan ngegantiin Fred Vasseur tapi lebih ke arah CEO jadi kayak Zac Brown, Wi. boleh. Zac Brown sama Andrea Betul Stella ya. kan. Iya kan? Gua lebih Kan setuju kayak bagus gitu tuh. sumpah. Kalau misalkan kayak itu Betul. oke lah anjir buat gua. Makanya Hamilton setuju gemuk Ferrari itu. Itu banyak missing linknya lah, tinggal Iya. lengkap yang kurang-kurangnya aja. Iya. Maksudnya tapi Bi Horner sama Lewis Hamilton, Wi. Oh. Gak ada yang tahu kak, kan belum dicoba. Coba tuh dari musuh jadi sahabat tuh. Kata gak ngeliat. Toto sih iya sama Max ya bersahabat ya. Kayaknya gua nggak ngeliat Horner sama Lewis bersahabat. Itu masih tanda tanya, tapi ya gak ada yang tahu lah. Tapi kalau sampai kejadian bagus tuh.
Ya itu missing linknya di situ sih, nggak ada yang nge-backup Lewis Hamilton anjir. Oke, gue ada pertanyaan nih buat tim Red Flag. Terutama kayak kan yang ada argumen lebih baik mempertahankan Carlos di Ferrari ketimbang merekrut Hamilton. Bukankah itu tidak mendapatkan kesempatan emas jika gagal merekrut Hamilton sekarang ketimbang mempertahankan Sainz? Gimana kak? Oke. Menurut gua tergantung, kan dari segi marketing ya biaya itu ya. Tentu kan oleh Hamilton tuh. Tergantung keputusan tim mau berjalannya kemana. Kalau misalnya mau ke marketing ya udah gitu. Keputusan merekrut Hamilton udah paling cocok gitu. Soalnya emang masanya lumayan banyak dan marketing juga jadi naik gitu. Tapi kan yang dibutuhkan di Ferrari di sini tuh sebenarnya uang udah banyak ya. Pamor juga udah banyak. Fans paling banyak gitu. WCC yang belum kan. Kejuaraan yang belum ada tuh kan. Sementara itu mungkin dari segi mobil akan ya sama-sama aja ya. Cuman bedanya Hamilton sama Carlos Sainz tuh lebih mengikuti Leclerc. Sementara Hamilton tuh punya settingan sendiri. Jadi dia tuh apa ya? Jadi kan di awal-awal musim Ferrari sempat diguncang-ganjing sama Leclerc bakal ke sini arah pengembangannya, Hamilton bakal ke sini arah pengembangannya. Itu kan berontak kan jadinya kan. Kalau misalkan ngerekrut Carlos Carlos Sainz itu nggak akan terjadi. Jadi Carlos Sainz bakalan lebih ngikutin settingannya Leclerc dan Ferrari bakal lebih fokus ke satu driver pengembangan mobilnya gitu. Jadi bakalan lebih baik menurut gua. Masuk akal sih. Cuman gue jadi malah ada kayak missing link gitu. Misalnya lebih ngerekrut Sainz tapi untuk mengutamakan ya, upgrade ke satu mobil driver termasuk ke Leclerc. Sedangkan itu kan Sainz dia udah mengikuti pola itu kan, tapi endingnya kan dia masih tetap di depak juga. Jadi yang gue mau tahu tuh Ferrari itu jadi sebenarnya mau apa gitu? Mau fokus ke satu pengembangan mobil atau mau cari pamor? Jadi gue masih gak paham tuh sampai sekarang. Itu Kalau nggak gitu sih, jadinya Ferrari cuman kayak cari cuan doang. Cari Nggak, cuan. nggak fokus untuk nyari WCC atau WDC gitu buat driver Nah, ya. itu gue setuju buat pendapat Akbar karena ya kalau itu masih masuk akal gitu karena udah berapa tahun juga Ferrari kan gak WDC. Iya. Jadi emang kayaknya arah prospek bisnisnya udah beda dari sekarang Ferrari. ya. Lu kayak ada Ya, tanggapan? gue setuju sih sama Akbar gitu. Ini kayaknya Ferrari bukan cari WCC atau WDC ya. Karena kalau secara logika juga kalau dia harusnya cari untuk WCC atau WDC harusnya dia cari second driver yang beneran second driver gitu. Karena Wingman. Hamilton tuh bukan second driver gitu, dia first driver gitu harusnya gitu kan. Leclerc juga first driver gitu. Jadi harusnya Ferrari ambilnya kalau nggak ambil Rocky ya udah pertahanin aja second drivernya gitu. Gitu tuh. Menurut gue sih gitu kalau memang itu tujuan Ferrari itu bukan komersil gitu. Gimana kak nih? Tadi gue denger dari Akbar ya katanya udah mengikuti pengembangan malah dampak itu jadi kasihan kata gue. Gue jadi inget lagi Carlos. Kasihan banget. Kan? Coba itu adaptasinya lama banget tuh Carlos Sainz dari tahun 2021 ke 2024 kan dia baru perform tuh. Tas udah perform banget dia banget. Kasihan banget Carlos Sainz anjir. Fuck. Ya tapi Itu kayak aneh. emang gimana ya? Kayaknya tidak ada yang tahu, fans pun tidak ada yang tahu apa maksud Ferrari ke depannya gitu. Tujuannya apa gitu. Kita cuma bisa berandai-andai tujuannya kayak gimana kan. Tujuan sebenarnya kita belum tahu visi misinya Ferrari itu bakalan kemana di F1 ini tuh anjir. Karena Iya. Emang. apa ya? Kalau untuk kejuaraan terlalu menyimpang tapi dan secara marketing juga apakah butuh Ferrari marketing dengan fans yang sebanyak itu dengan uang yang sebanyak itu gitu. Atau mungkin petingginya greedy. Iya sih. Dari Betul. keputusan-keputusan Ferrari ini Bisa. menurut gua kayak belum ada yang apa ya mengarah ke WCC atau WDC gitu. Semuanya keputusan lu ya Lebih ke ya ego udah ya, gitu Bar? aja. Iya. Udah ego atas masing-masing tuh gak ada namanya kesinambungan antara tiap divisi manajemen biar satu visi lah intinya mah. Ya kayak beda-beda driver, teknisi, bos-bos jadi emang aneh. Kayak tim aneh itu kayak kalau misalnya si itu ya kayak pendiri kayak si Enzo Ferrari masih hidup kayaknya dia bakal sedih deh lihat timnya kayak gini. Udah melenceng jauh kayaknya. Hah, gimana ya? Nggak tahu sih. Ya sih, kalau gue lihat sih di Ferrari ini kayak MU kalau di sepak bola tuh fansnya malah banyak banget nih. Terus masa lalunya histori-historinya kan bagus-bagus kan. Tapi sekarang kan lagi terpuruk kan, sama-sama gitu. Warna merah juga sama lagi. Emang.
Warna merah emang aneh. Makanya McLaren ganti jadi warna oranye bar. Biar menghindari kutukan itu. Jadi McLaren kan bisa WCC itu. Bisa perform sejak 2019 tuh sampai sekarang. Karena ganti warna juga tuh. Mungkin macam cocokologinya ya. Bisa jadi. Gimana? Ada lagi? Udah. Cina Udah sih, dari cukup gua. deh pertanyaan itu. Oke. Kurang guys. Tutup aja. Heeh. Oke. Begitu dulu ya untuk pembahasan kali ini. Kalau mau diskusi kita bisa diskusi di kolom komentar yuk. Kami pamit undur diri. Yuk. Bye bye.